Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada kelompok kami, tim pengabdi dari Fakultas Psikologi, Prodi Psikologi. Dengan Ketua Tim Pengabdi, Ida Rahayuningsih, SPC MC Psikolog, dan saya sendiri selaku anggota Dr. Asri Rezeki, MM Psikolog. Pada kesempatan kali ini, pengabdian kami berjudul Pemetaan Potensi Psikologis Atlet Remaja di Sekolah Sepak Bola Semen Indonesia Gresik. Nah, latar belakang dari pengabdian kami yang pertama adalah Sekolah Sepak Bola SSB Semen Indonesia Gresik merupakan salah satu SSB di bawah binaan BUMN besar di Gresik, memiliki siswa yang terdiri dari beberapa kelompok usia anak sampai remaja. Pelatih maupun orang tua seharusnya mempunyai pemahaman yang sama tentang atlet, meliputi minat dan bakat, cita-cita dan aspirasi atlet. Itu menurut Mikdar 2018. Kemudian, faktor-faktor psikologi memainkan peranan penting untuk menciptakan kekompakan dalam tim, maupun untuk mencapai goal-goal yang ditetapkan oleh tim. Sebagaimana diungkapkan oleh Sunario 2017 dan Tahri 2018. Dimyati 2013 menyatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang karakteristik psikologis atlet yang terkait dan mendukung dalam rangka pembinaan dan performa atlet junior sangat penting diketahui oleh para pelatih, menurut Haywin dan TA 2013. Pengetahuan tentang karakteristik psikologi ini merupakan langkah awal untuk menjadikan aspek psikologi sebagai bagian integral dari pembinaan atlet menuju prestasi yang optimal. Kemudian berdasarkan analisis prioritas permasalahan, diketahui bahwa SSB SI Gresik belum memiliki database profil psikologis para atlet binaannya, sehingga menjadi salah satu kendala untuk membina dan mengarahkan masing-masing atlet sesuai dengan kondisi psikologisnya. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka tim pengabdi mengusulkan dilakukan pemetaan potensi psikologis atlet remaja di Sekolah Sepak Bola Semen Indonesia Gresik, agar pembinaan dapat dilakukan lebih optimal dan efektif. Adapun kerangka kerja kami, yang pertama adalah kita melakukan analisis permasalahan. Yaitu dari analisis permasalahan kita dapatkan satu, timbul ketidaksesuaian pemahaman dan harapan antara atlet, orang tua, dan pelatih. Kemudian yang kedua adalah performa atlet saat latihan dan pertandingan kurang sesuai dengan harapan. Nah, ini merupakan akibat dari yang pertama, tidak adanya seleksi masuk SSB BI Gresik. Kemudian yang kedua, tidak memiliki database profil psikologis atlet. Oleh karena itu, kami memutuskan untuk melakukan asesmen psikologis. Asesmen psikologis yang kita lakukan itu berusaha untuk memetakan profil kecerdasan, kemudian profil kepribadian, serta profil perilaku etis dan sportivitas. Setelah kami melakukan asesmen psikologis, kami melakukan seminar parenting untuk orang tua dan pelatih. Kemudian di tahap akhir, kita melakukan evaluasi capaian program. Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan dalam 3 tahap. Yang pertama, asesmen psikologis atlet SSB itu dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2021 dari pukul 8 hingga pukul 1. Bertempat di ruang D320 dengan jumlah peserta sebanyak 15 orang atlet remaja. Kemudian tahap kedua adalah penyusunan profil psikologis. Itu kami laksanakan pada tanggal 13 sampai 17 Juni 2021. Kemudian yang terakhir, kami melakukan seminar parenting peran psikologi untuk meningkatkan performa atlet sepak bola remaja. Itu kami laksanakan pada tanggal 19 Juni 2021. Dari pukul 8.30 hingga 12.30 bertempat di auditorium lantai 3 kampus UMG dengan jumlah peserta 30 orang
yang dihadiri oleh orang tua dan pelatih. Berdasarkan hasil pelaksanaan asesmen psikologis, jadi kita melakukan asesmen aspek psikologis antara lain inteligensi. Kita menggunakan alat tesnya IST, kemudian luarannya yang kita dapat adalah profil inteligensi, kemudian kita juga melihat aspek kecerdasan majemuk, kita menggunakan alat kuesioner kecerdasan majemuk yang luarannya adalah profil kecerdasan majemuk. Kemudian kita juga melihat aspek kepribadian. Alat tes yang kita gunakan adalah grafis. Yang kedua adalah psychological capital inventory. Dan yang ketiga adalah Big Five personality. Luarannya yang kita dapat adalah profil kepribadian. Kemudian yang keempat adalah aspek perilaku etis dan sportivitas atlet. Alat tes yang kita gunakan skala Likert perilaku etis dan sportivitas atlet. Luaran yang kita dapat adalah profil perilaku etis dan sportivitas. Nah, ini adalah dokumen pelaksanaan psikotes yang kami laksanakan di ruang D320. Nah, ini adalah hasil asesmen psikologis. Yang pertama, untuk kecerdasan intelektual. Sebanyak 20% atlet taraf kecerdasannya di atas, rata-rata atas. Kemudian 67% berada di rata-rata dan 13% rata-rata bawah. Kondisi seperti ini akan memudahkan pelatih untuk memberikan instruksi dan pelajaran pada atlet. Kemudian yang kedua, kecerdasan majemuk. Atlet yang kecerdasan kinestetiknya berkembang dengan baik sebanyak 47%. Sedangkan 53% berada di level cukup. Kondisi ini akan memudahkan pelatih dalam mendidik atlet, mengajarkan teknik-teknik menghandle bola. Kemudian yang ketiga adalah psychological capital, di mana hasilnya adalah self-efficacy, harapan, resiliensi, optimisme, ketekunan, dan stabilitas emosi berada di level baik dan sangat baik di atas 60%. Hal ini menunjukkan potensi perkembangan karakteristik psikologis atlet secara umum baik. Yang keempat adalah sportsmanship. Hasilnya, perilaku etis dan sportivitas di level bagus dan sangat bagus 60%. Nah, hal ini tentu saja potensi yang sangat baik di mana sejak muda atlet itu sudah dididik untuk menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas dan etika dalam bermain bola. Kemudian tahap yang selanjutnya kita melakukan seminar parenting dengan rundown sebagai berikut. Nah, ini adalah dokumentasi kegiatan seminar. Di sini ketua SSP-nya sedang memberikan arahan. Nah, ini adalah peserta suasana ketika seminar parenting di mana ada orang tua siswa yang berdiskusi dengan kami. Nah, ini adalah hasil diskusi seminar parenting. Yang pertama adalah orang tua masih bingung atau belum mantap dalam mengarahkan putra-putranya dalam memprioritaskan antara kegiatan akademik sekolah atau kegiatan sepak bola. Baik itu dalam hal jadwal latihan, kompetisi, kemudian jadwal sekolah. Kemudian yang kedua adalah orang tua masih belum memahami sepenuhnya kegiatan sepak bola bagi anaknya. Hanya itu untuk menyalurkan hobi atau minat atau sebagai profesi di masa depannya. Kemudian yang ketiga, orang tua juga belum mengetahui pembinaan sepak bola bagi putranya hanya cukup di sekolah sepak bola saja atau perlu dilanjutkan hingga akademi sepak bola. Kemudian ini adalah setelah tahapan seminar menjelang berakhir, kami memberikan kuesioner untuk melakukan evaluasi seminar parenting.
yang kita berikan dalam bentuk Google Form. Hasilnya adalah yang pertama, kejelasan dan kemudahan untuk dipahami, kemudian ketepatan waktu dalam pelaksanaan seminar, kesigapan panitia dalam membantu peserta, serta kecukupan waktu pelaksanaan seminar kategorinya cukup baik. Kemudian yang selanjutnya adalah teknik penyampaian pemateri 1, teknik penyampaian pemateri 2, cara menjawab pertanyaan pemateri 1, cara menjawab pertanyaan pemateri 2, kemudahan bahasa yang digunakan untuk dipergunakan pemateri 1, kemudahan bahasa yang digunakan untuk dimengerti pemateri 2 dalam kategori cukup baik semua. Demikianlah pengabdian masyarakat yang telah kami lakukan dari kelompok Ida Rahayuningsih dan Asri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.